Sebanyak 7 fraksi-fraksi di DPRD Kampar sampaikan pandangan umum terhadap 2 ranperda. Sebanyak 7 fraksi-fraksi di DPRD Kampar sampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kabupaten layak anak pada Senin 24 Oktober 2022 malam potang. Batompe di Uang Apek Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kampar, Jalan Panglima Hotip, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Apek Paripurna Iko dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, didampingi Wakil Ketua Tony Hidayat dan Repol, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Fraksi yang membacakan pandangan umum yakni terdiri dari Golkar, PAN, Nasdem, PP3, sedangkan fraksi yang menyuarakan langsung pandangan umum yakni Gerindra, PDIP, sedangkan Demokrat menyampaikan secara langsung dalam forum saat dimulai Apek Paripurna tersebut. Fraksi PKS indak sama sekali menyampaikan dan indak menyuarakan pandangan umumnya. Fraksi Gerindra lewat Jubir Muhammad Nawawi, Demokrat lewat Jubir Jusrawari Umar Said, fraksi Golkar lewat Agus Chandra, fraksi PAN lewat Jubir Zulpan Asmi, fraksi PP3 lewat Jubir Habibur Rahman, fraksi Nasdem lewat Jubir Eprinaldi, fraksi PDIP lewat Jubir Ropi Siregar. Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal menyampaikan ucapan terima kasih kepada kasodo fraksi-fraksi yang ala menyampaikan pandangan umum dan menyetujui untuk melakukan pembahasan di tingkat selanjutnya. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Berdasarkan laporan dari Kepala Baru telah terpenuhi, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar hari ini, Senin tanggal 24 Oktober 2022, saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Terhormat Saudara PJ Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda, yang terhormat Saudara rekan-rekan pimpinan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, yang terhormat saudara-saudara daerah Kabupaten Kampar, saudara staf ahli Bupati, para asisten, para dinas, kepala badan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, terhormat para eselon 3 dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, terhormat saudara-saudari insan pers dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah dan ranperda tentang Kabupaten layak anak. Namun sebelum mendengarkan pandangan umum dari masing-masing fraksi, saya perlu bertanya kita bersama, apakah saudara-saudara sudah siap dengan laporannya? Ya. Baik. Untuk menghemat waktu, kami persilakan pada juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami panggil untuk menyampaikan pandangan fraksi Gerindra. Pimpinan untuk menghemat waktu, berikut kami panggil fraksi Golkar. Berarwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Bupati, pimpinan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pandangan fraksi Partai Nasional.
dan jemputan majelis yang saya hormati. Pandangan umum fraksi PDIP dan rapat paripurna akan kembali kita lanjutkan pada pukul, minta pada kita bersama. Jawabannya 10 menit ya. Skor 10 menit ya dari sekarang. Baik, rapat paripurna kita lanjutkan pada pukul 20 lewat 25. 20 menit lagi ketua kasih waktu ketua. 20 lewat 30 ya. Ya. Dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap 2 Raperda Kabupaten Kampar tahun 2022. Bunga mawar, bunga melati harum tapi berduri. Demikian tadi pandangan umum fraksi, kami mohon untuk dicermati. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tepat pada pukul 20.19 WIB, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar saya nyatakan ditutup secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Saudara Pejabat Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Dr. Andes Yusri. Yang terhormat saudara rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar. Yang terhormat saudara pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Yang terhormat para eselon 3 dan pejabatnya. Segala puji mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah dan karunia kita masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dipertemukan kembali dalam rangkaian silaturahmi majelis sidang dewan yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam tak lupa pula kita Nabi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sidang dewan yang saya hormati. Sesuai dengan tahapan agenda ketiga rapat paripurna malam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah dan perda tentang kabupaten layak anak. Dan selanjutnya mari kita dengarkan jawaban pemerintah. Pandangan umum fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang rancangan peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah dan kabupaten layak anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara PJ Bupati Kampar yang diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Kampar, kami fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan fraksi. Selanjutnya terima kasih juga kepada kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan rancangan perdanya tentang kabupaten layak anak dan perda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pimpinan Dewan, hadirin sekalian yang kami hormati, melalui sidang Dewan yang mulia ini, izin kami menyampaikan pandangan umum terhadap pengelolaan keuangan daerah dan Raperda Kabupaten Layak Anak yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Kampar. Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam membentuk Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar. Sasaran pembentukan peraturan ini agar dapat dijadikan dasar dan pedoman untuk melakukan kajian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan penataan terhadap Kabupaten Layak Anak. Dewan Pimpinan dan saudara hadirin sekalian yang kami hormati,
Sebelum pandangan fraksi ini kami akhiri, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota sekalian bahwa fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda pengelolaan keuangan daerah dan Kabupaten Layak Anak untuk dilakukan pembahasan untuk lebih tingkat berikutnya, apakah melalui pansus atau melalui badan HKD lainnya. Oleh karena itu, kami berharap kepada rekan-rekan yang membahas ini benar-benar kita wujudkan perda yang betul-betul representatif, penyedia kekosongan hukum untuk Kabupaten Kampar ini. Demikian yang dapat kami. Ada 2 rancangan peraturan daerah dan revisi tata tertib daripada Kabupaten Kampar tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur la ilaha illallah wa la syarikalah. Paripurna ini dalam rangka melaksanakan agenda kedewanan kita, itu melaksanakan rapat paripurna, menyampaikan pandangan fraksi dan terhadap 2 ranperda dan juga manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kampar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang kami hormati, dalam rangka mencapai fungsi peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, fraksi Partai Nasional setelah membaca, mencermati dan membahas 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar dan 1 revisi tata tertib daripada Kabupaten Kampar, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah perlu dikelola secara tertib dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka fraksi Partai Nasional sangat berharap agar pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. 2. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. Landasan Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan amanah kepada pemerintah dan negara Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia, termasuk perlindungan terhadap anak. Landasan konstitusional tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Landasan konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang terkait lainnya, serta beberapa permenak, peraturan pemerintah dan peraturan agama, serta peraturan daerah provinsi kabupaten kota. Sehubungan deklarasi dunia layak anak telah ikut ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, maka selanjutnya perlu rencana aksi menjadikan kabupaten kota sebagai kawasan yang layak anak. Kebijakan kabupaten kota layak anak merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten kota. Sehubungan itu, fraksi Partai Nasional sangat berharap Kabupaten Kampar bisa direalisasikan sebagai kabupaten layak anak yang diatur dengan peraturan daerah. Dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, fraksi Partai Nasional berharap agar masukan dan evaluasi ini dapat ditindaklanjuti demi kesempurnaan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar dan 1 revisi peraturan tata tertib daripada Kabupaten Kampar. Selanjutnya membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dapat menyetujui 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar serta revisi tata tertib daripada Kabupaten Kampar untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pandangan untuk dibahas di tingkat pansus. Demikian atas nama fraksi P3, Ketua Muhammad Ansar SAG MPD, ditandatangani Sekretaris Wakil Ketua Habibur Rahman, Sekretaris Said Abdullah, Anggota Haji Saprudin, Jasnita Tarmizi,
dan Soekardi ditandatangani. Demikian, kepada Allah kita minta ampun, kepada sesama kita saling mendoakan dan saling memaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah kami tumpangkan para pembicara terdahulu, Saudara Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Dalam konteks peran dan fungsi kelembagaan, fraksi Nasdem berpendapat bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi haruslah dipenuhi dan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif kita semua. Kami memandang bahwa 2 ranperda yang dimaksud perlu dibahas secara intensif dan mendapatkan tindak lanjut pada tahapan selanjutnya. Kami melihat bahwa ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah memiliki relevansi untuk menambah pemahaman dan kapasitas tugas fungsi jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memajukan daerah yang kita cintai ini. Dan selanjutnya, ranperda tentang Kabupaten Layak Anak ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam memberikan perhatian dan pembinaan serta bimbingan dan perlindungan kepada anak sebagai aset bangsa dan daerah dalam melanjutkan kepemimpinan di masa mendatang. Setelah mencermati 2 ranperda yang telah diajukan oleh pemerintah daerah tersebut, maka fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kampar pada prinsipnya menyetujui ranperda tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dan menyetujui direvisinya peraturan DPRD Kabupaten Kampar tentang tata tertib DPRD Kampar untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem terhadap 2 ranperda dan revisi peraturan DPRD Kabupaten Kampar. Kesempatan dari Demokrat yang pertama menyampaikan sikap secara lisan. Terima kasih pimpinan. Silakan Pak Jas. Terhadap fraksi Partai Demokrat terhadap 2 ranperda Kabupaten Layak Anak dan pengelolaan keuangan daerah dan Kabupaten Layak Anak dan pokok-pokok keuangan daerah dan perubahan tata tertib, bahwa dalam hal ini berdasarkan rapat fraksi Partai Demokrat yang pada prinsipnya fraksi Partai Demokrat menyetujui 2 ranperda dan perubahan tata tertib untuk dibahas di tingkat pansus. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda fraksi Partai Demokrat. Baik.